Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad, amma ba'd. Jamaah pengajian Tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten yang kami muliakan, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada siang ini kita diberikan kesehatan, diberikan hidayah, tetap istiqomah di jalan yang lurus. Jamaah pengajian Tarjih yang dirahmati Allah, setelah beberapa waktu kita libur karena PPKM darurat, maka pengajian Tarjih online pada kesempatan ini kita mulai kembali, di mana pada pengajian yang pertama ini nanti kita akan mengangkat tentang tema keutamaan kesabaran. Mengingat jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang ini sampai siang ini kesulitan demi kesulitan, musibah demi musibah, juga godaan-godaan dan tantangan senantiasa mengiringi kita dalam rangka kita untuk menegakkan Islam ini. Oleh sebab itu dibutuhkan kekuatan kita tentang kesabaran dalam menghadapi itu semua. Pada kesempatan siang ini nanti kita akan menyaksikan bersama, mengikuti pengajian Tarjih online pada seri ke-9 yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar Ansori MPDI, yang akan menyampaikan kepada tentang keutamaan sabar. Namun sebelumnya mari kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pengajian Tarjih online pada kesempatan siang ini dapat berjalan lancar, sehingga kita akan mendapatkan fadilah ilmu dalam rangka amaliyah kita sehari-hari. Jamaah Tarjih rahmati Allah, langsung kita sampaikan kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar Ansori MPDI untuk menyampaikan tema pada kajian Tarjih siang ini, keutamaan sabar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para peserta pengajian Tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini kita bisa mengadakan pengajian secara virtual. Semoga apa yang kita lakukan ini nanti betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada kali ini adalah membahas tentang sabar, terutama adalah keutamaannya. Kata sabar itu diambil dari bahasa Arab. Sobaro yasbiru sobrun, yang artinya adalah menahan dan mengekang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar diartikan sebagai tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Bentuk sabar, kata sabar itu sendiri dengan arti yang beraneka ragam. Misalnya sobaro ala, itu artinya tabah hati. Sobaroan itu artinya menahan, mengekang. Asobaru artinya awan,
yang ada di atas, yang melindungi apa yang ada di bawahnya. Atau juga tanah yang gersang, yang berkerikil, gersang dan keras. Asobaro itu artinya salju, air yang membeku. Ada pula asobiru, itu perasan pohon yang pahit. Jadi memang sari daripada pohon yang pahit itu. Maka bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Sabri. Karena apa? Karena pada bulan tersebut orang Islam menjalankan ibadah puasa dengan menahan lapar, haus, hubungan suami istri, dan larangan-larangan yang lain. Saudara sekalian, dalam Al-Quran, sabar itu disebut sebanyak 103 kali. Tersebar di 45 surat dan ada dalam 93 ayat. Ya, satu ayat itu kadang-kadang disebut 2 kali. Nah, sekarang sabar menurut Ibnu Faris, seorang pakar bahasa Arab, sabar itu mempunyai 3 makna dasar. Yang pertama, menahan dan mengekang. Bagian yang tertinggi pada sesuatu. Dan yang ketiga adalah segala sesuatu yang keras. Misalnya besi, batu, dan yang lain. Bertitik tolak dari ketiga makna tersebut, sabar diartikan sebagai upaya untuk menahan diri dan mengekang segala bentuk keinginan menurut hawa nafsu yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan mendalam dan menempa diri secara keras agar bisa sampai pada puncak kebahagiaan. Jadi maksudnya itu begini. Sabar itu adalah menahan, mengekang, kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ikhtiarnya itu adalah maksimal. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Jadi misalnya Ramadan. Ramadan kita puasa. Di Ramadan itu kan kita menahan makan, minum, hubungan suami istri, dan larangan yang lain. Dan itu kita usahakan dengan maksimal. Untuk apa? Nah, sesuai dengan tujuan puasa. La'allakum tattaqun. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu mengenai puasa, itu memang puncak kebahagiaannya adalah kita mendapatkan predikat orang-orang yang takwa. Dalam Al-Quran itu jelas sekali. Kenapa kita harus bersabar? Tujuannya apa? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbikum wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Ya. Jadi tujuan utama sabar itu adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a wajhi rabbihim. Dilakukan pula dengan mendirikan sholat. Juga dengan memberikan infak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wa yadra'unal hasanah wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Akibatnya apa? Insya Allah nanti adalah surga. Itulah tujuan daripada kita bersabar. Nah sekarang berikutnya adalah kenapa kita harus bersabar? Dalam Al-Quran banyak sekali itu.
ayat-ayat yang memerintahkan agar kita itu bersabar. Misalnya yang pertama, dalam usaha untuk memperoleh apa yang dibutuhkan agar sabar. Maksudnya adalah dengan penuh ketabahan dan sholat. Maksudnya adalah berdoa. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi untuk mencapai satu apa yang kita inginkan, kita harus senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di samping itu, kita harus kita lakukan dengan sabar. Jadi, sabar itu bukan berarti pasif. Sabar itu bukan berarti menerima apa adanya, nerimo. Tapi sabar itu hendaknya adalah dengan usaha yang keras. Dan Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian yang berikutnya, ya, kita juga diperintahkan, misalnya sabar dalam menghadapi ejekan, gangguan orang-orang yang tidak percaya. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Jadi dalam berdakwah itu banyak sekali ya. Ya. Itu yang kadang-kadang itu membuat jengkel. Nah, ayat yang di depan tadi, kita supaya bertasbih, bertahmid, itu dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Ayat tadi adalah menerangkan sebetulnya jadwal atau ancar-ancar waktu tatkala kita menjalankan sholat yang 5 waktu itu. Kemudian, sabar dalam mengajak pada keluarga kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Jadi kita ini mempunyai kewajiban mengajak pada keluarga kita untuk mendirikan sholat, untuk beribadah. Dan mestinya kita ini wastabir 'alaiha. Wastabir itu ada tambahan tok. Itu menunjukkan penekanan. Jadi dalam menjalankan ibadah itu kita harus penuh dengan kesabaran. Ya. Masalah rezeki, Allah nanti yang akan memberi. Oleh karena itu, mari di keluarga kita masing-masing, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, ya kita ajak untuk mendirikan sholat. Dan mari itu juga harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Yang berikutnya adalah sabar dalam menghadapi kehendak nafsu untuk pembalasan yang tidak sebanding. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Jadi ayat ini menerangkan tatkala kita ini taruhlah dizalimi oleh orang lain, ya.
Dan sebetulnya kita ini bisa saja membalas. Ya, dalam membalas itu paling tidak yang sepadan. Kita mempunyai kesempatan itu untuk balas. Tapi kalau kita tidak membalas, walain sabartum lawa khairul lisabirin. Tidak membalas itu adalah ya sebaik-baik daripada sabar. Dan wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kamu, dan hendaknya sabar itu hanya karena Allah. Wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqin mimma yamkur. Kita nggak perlu untuk sedih. Dan kita tidak perlu untuk sesak dada kita atas upaya-upaya yang dilakukan orang-orang yang menghalangi apa yang kita lakukan, ya, terutama adalah dalam berdakwah. Kemudian berikutnya, bahwa perintah sabar yang lain, selain itu kita bisa membalas, tapi kita tidak melakukan pembalasan, itu menurut Al-Quran adalah yang terbaik. Sabar dalam menunggu ketetapan Allah. Dalam Al-Quran, surat Yunus, surat 10 ayat 109, wattabi ma yuha ilaik, wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Jadi itu memang harus senantiasa mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Berat untuk menyampaikan wahyu Allah itu pun juga harus dilakukan dengan cara yang baik, dan itu berat. Nah itu. Kemudian lebih daripada itu adalah sabar dalam menghadapi orang-orang yang tidak meyakini akan kebenaran ayat-ayat Allah. Sebab apa? Sebab janji Allah itu pasti. Fasbir inna wa'dallah haq wa la yastaqifannakal ladzina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini akan kebenaran ayat-ayat Allah itu membuat atau menggelisahkan engkau. Berikutnya adalah kita diperintahkan untuk sabar dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah tatkala menerima cemooh, cacian, ya harus siap mental. Kemudian bila harus meninggalkan si pencemooh tadi, hendaknya kita meninggalkan dengan cara yang santun, yang lemah lembut, dan yang baik. Dan jangan ada kesan bahwa kita itu memusuhi mereka. Ya. Dalam berdakwah sering kita ini digunjing, dicaci maki, dicemooh. Tapi tatkala kita menghadapi mereka itu, sampai kalau kita ingin meninggalkannya, hendaklah kita tinggalkan dengan cara yang baik. Ya. Selain sabar dalam berdakwah, ini sekarang kita menginjak pada macam-macam kesabaran. Sabar itu sebetulnya banyak sekali. Kalau dalam surat Al-Baqarah 155, 105 sampai 157, bahwa cobaan Allah itu bisa jadi yang pertama, kita akan diuji, akan dicoba dengan ketakutan. Walju, kelaparan. Wa naqsi minal amwal,
kekurangan harta, wal anfus, ada saudara kita atau keluarga kita yang meninggal, wat samarot, buah-buahan, wabasyiris sabirin. Nah, tatkala kita menerima musibah ini, maka sikap kita adalah semuanya kita kembalikan pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka itulah ulaika alaihim sholawatu min rabbikum wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Insyaallah keberkahan itu akan ada pada kita. Kasih sayang akan ada pada kita. Dan kita itu insya Allah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jenis kesabaran yang lain adalah sabar dalam atau sabar dari keinginan hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kita ini sering digoda dengan harta dan anak. Saking asik terlalu mencari harta, mencari rezeki, dan terlalu asik untuk mengurusi anak, sehingga kita itu lupa untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Lupa sholat misalnya, lupa thalabul ilmi misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Sabar berikutnya adalah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawat, Rob itu artinya banyak sekali ya. Pencipta, ya penguasa, ya pengatur, ya pendidik. Nah, itu semua yang mencipta, yang mengatur. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Langit bumi ini semua yang atur Allah, yang menciptakan Allah. Maka hendaklah kita ini menyembah kepada Allah. Wastabir li'ibadatihi. Dan dalam beribadah itu hendaknya kita dengan sungguh-sungguh yang sabar. Wastabir itu ketambahan tok, maksudnya adalah untuk apa? Untuk penekanan. Nah, ibadah apa yang dimaksud? Baik yang ibadah mahdhah maupun yang ibadah ghairu mahdhah. Itu dalam sabar kita taat kepada Allah, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Kemudian yang lain adalah sabar dalam berdakwah. Ya. Dalam surat Luqman ayat 17, surat ke-31. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi ini ayat untuk berdakwah. Mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada yang kemungkaran, dan kita harus sabar tatkala kita mendapat musibah. Sebab inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Sabar dalam menghadapi musuh di medan perang. Ya. Dalam menghadapi musuh, dan alhamdulillah sekarang ini aman, tidak ada peperangan. Ini supaya kita ini kompak. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan
Jadi tatkala kita ini ada musuh menyerang kita, supaya kita ini apa? Fathbutu. Apa sikap kita? Berteguh hati. Wadkurullah, dan menyebut nama Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kita ini akan menjadi menang. Wa ati'ullah wa rasulah. Wa la tanazza'u. Dan kita ini nggak bolehlah bercerai-berai. Harus kompak. Sebab kalau kita bercerai-berai, akibatnya apa? Kita ini akan menjadi ringkih, akan menjadi limah. Maka kita diharapkan untuk bersabar. Jadi tatkala perang Uhud itu karena tentara-tentara Islam nggak sabar karena ingin mengambil barang-barang rampasan, ya akhirnya musuh lari ke gunung dan akhirnya tentara Islam jadi kalah. Insya Allah kalau semua itu kita lakukan, kita kompak, jadi kuat, tidak bercerai-berai, innallaha ma'as-sabirin. Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Ya, ini sabar dalam pergaulan. Dalam rumah tangga, dalam kita berhubungan dengan masyarakat, dengan teman kita, tetangga kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yakhillu lakum an tuwarrithu nisa antarithun nisa karhan. Jadi begini, itu dulu di zaman jahiliyah ini ada satu kebiasaan yang nggak baik. Jadi kalau ada seorang istri meninggal, ini istri yang ditinggal suaminya itu bisa diwariskan. Diwariskan pada siapa? Ya ahli warisnya. Bisa saja dinikahi oleh anaknya. Waduh, Masya Allah. Apalagi kalau dia cantik. Wah, itu biasanya untuk rebutan. Ya kalau enggak begitu cantik, mungkin dia dikekang di rumah. Supaya apa? Supaya nanti kalau nanti akhirnya meninggal, warisannya ini yang akan jadi rebutan. Atau sengaja nggak boleh keluar rumah supaya apa? Tidak dipinang oleh pria lain. Maka kemudian ayat ini An-Nisa ayat 19 ini menegaskan supaya kita dalam menggauli pada keluarga, terutama kepada istri yang telah ditinggalkan suaminya, itu memperlakukannya dengan cara yang baik. Sabar berikutnya, sekarang kita akan bahas keutamaan sabar. Sabar itu, Masya Allah, keutamaannya adalah luar biasa. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Ya, ayat ini tadi sudah kita singgung. Kemudian keutamaan sabar yang lain, orang yang sabar akan dicukupkan pahala yang tiada batasnya. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullah wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
Jadi kita harus bertakwa kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, beramal soleh. Insya Allah dengan demikian pahala yang akan kita terima itu adalah pahala yang unlimited, pahala yang tak terbatas. Keutamaan yang lain, orang-orang yang sabar terhadap bencana dan beramal soleh, mereka memperoleh ampunan Allah dan pahala yang besar. Ilalladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar, yang mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini satu keutamaan yang luar biasa akibat seseorang melakukan kesabaran. Kemudian keutamaan yang lain adalah orang-orang sabar mendapatkan balasan yang tinggi karena kesabaran mereka. Ulaika yuhzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaquna fiha tahiyyatan wa salam. Orang yang sabar, mereka akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, maksudnya di surga kelak, atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, para peserta pengajian Majelis Tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten, ini untuk satu materi keutamaan sabar, semoga ada manfaatnya, dan insya Allah pada hari-hari berikutnya secara rutin nanti akan tetap kita adakan pengajian berikutnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian tarjih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian paparan dari Ustadz Dr. Andes Haji Mukhtar Ansori MPDI yang mengangkat tema keutamaan bersabar. Semoga dengan paparan materi tersebut akan menjadikan motivasi, menjadikan bekal kita semua dalam menghadapi berbagai cobaan, hambatan maupun juga wabah yang saat ini sedang kita rasakan bersama. Jamaah tarjih yang dimuliakan Allah, demikian kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran pada Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar Ansori MPDI yang telah menyampaikan paparan materi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya jamaah pengajian tarjih, pengajian akan kita lanjutkan nanti 2 pekan berikutnya pada jam yang sama, yaitu pada 2 minggu yang akan datang. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bertemu 2 minggu ke depan. Untuk itu pada kesempatan siang ini kami dari Majelis Tarjih mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri pengajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.